Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi 'abdihi li ahlil jannah istakmalahu min amali ahlil jannah hatta yamut. Wa idza aradallahu bi 'abdihi li ahlin nar istakmalahu min amali ahlin nar hatta yamut. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para bapak-bapak yai, ibu-ibu nyai yang saya muliakan, jajaran Dewan Masjid Kabupaten Bojonegoro ingkang kula mulyakaken, juga pengurus Masjid Babu Sofa, takmir Masjid Babu Sofa, ugi jamaah menjelang buka bersama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, muji syukur datang ngarsanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore ini kita diberikan kesehatan, kesempatan bisa hadir dalam acara ngaji rutin yang diadakan oleh Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bojonegoro, juga bersama pengurus Masjid Babu Sofa. Mugi-mugi kajian-kajian di dalam bulan suci Ramadan ini setidak-tidaknya bisa nambah ilmu, nambah pengalaman yang bermanfaat, terutama manfaat kangge kita, manfaat di dunia hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kaping kalih iqolina Allahumma sholli ala Muhammad, dengan bacaan sholawat mugi-mugi kita sedaya kelak satu rombongan, satu kloter ingkang dipun syafaati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah ingkang kula mulyakaken, ngendikanipun Rasulullah, ketika Allah niku menghendaki hambanya, nalika Allah niku ngarepne kawulane niku badhe benjang dipun dadosne penghuni surga, maka hambanipun, kawulanipun niku gemar seneng kalih nindakne amaliyah-amaliyahipun ahli surga. Idza aradallahu li 'abdihi li ahlil jannah, ketika Allah menghendaki hambanya akan dijadikan penghuni surga, istakmalahu min amali ahlil jannah hatta yamut. Ingkang artosipun ketika Allah niku kepingin utawa Allah niku menghendaki hambane suk didadekne ahli swarga, mongko hambane niku amaliyahipun utawa perbuatanipun ahli surga. Seperti apa amaliyah ahli surga?
Ya, termasuk kita menjalankan ibadah puasa. Ini amaliyah ahli surga. Karena dia meyakini bahwa berpuasa adalah perintah dari Allah. Surat Al-Baqarah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin, lalu lanjutnya hadis, wa idza aradallahu li abdihi li ahli nar ista'malahu min amali ahli nar hatta yamut. Sebaliknya, nalika Allah Subhanahu wa taala niki menghendaki hambanya jadi penghuni neraka, maka hambanya ini perbuatannya perbuatan ahli neraka. Contohnya, Allah perintah puasa tidak berpuasa. Itu orang-orang yang memang dikehendaki Allah. Sebenarnya kalau puasa itu sedaya kuat, mampu kuat. Cuman konsepnya orang berpuasa adalah iman. Kalau tidak punya iman, dia tidak berpuasa. Jadi yang orang-orang berpuasa adalah orang yang beriman, bukan orang Islam. Al-Qur'annya ya ayyuhalladzina amanu, bukan Islamu. Jadi kalau ada orang kok berpuasa, berarti dia adalah orang-orang yang mempunyai iman. Alhamdulillah wa syukurillah, kita jamaah dikehendaki oleh Allah bisa mengerjakan puasa Ramadan, bisa menjalankan sunnah-sunnah Ramadan, termasuk mengerjakan sholat taraweh, mengerjakan amaliyah sunnah yang lain. Itu mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang dikehendaki Allah besok jadi penghuni surga. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah ingkang tansah kula mulyakaken, sengaja saya membawa kitab wonten pada kesempatan ini. Kula pikantuk jadwal menyampaikan etika orang berpuasa. Orang berpuasa itu tidak cukup tidak makan, gitu, imsaku anil akli wa syurbi wal jima. Wong poso iku ora cukup ora mangan, ora ngombe, ora ngumpuli istri. Tidak hanya itu saja, karena harapan kula panjenengan Bu, Pak, kepingin kelompok-kelompok yang tatakun, kelompok-kelompok sing takwa datang Allah. Sedangkan pengertian takwa punika mudah diucapkan. Sampai toko-toko ada toko takwa. Jadi toko takwa ada. Di Kediri itu ada tahu takwa. Padahal pengertiannya tatakun itu menjalankan segala perintah, menjauhi segala larangan. Itu baru takwa. Lah orang berpuasa itu ada etikanya. Etika yang pertama, tata kramane wong poso. Yang pertama adalah ghadul basar wa kaffuhu anittisa'i fin nadri ila kulli ma yuzamu wa yukrahu wa ila kulli ma yusghilul qalba wa yulhi an dzikrillah. Jadi kalau kita poso, Bapak Ibu punya
etika, punya tata krama. Di samping kita tidak makan dan tidak minum, tidak ngumpuli suami istri, kita tidak punya etika jika dalam mengerjakan puasa sering mandang-mandang imro'ah ajnabiyah, sering nyawang wong wedok liya. Padahal etikanya di sini ghaddul basar, maknane ngeremne pandangan. Nggih, ngeremne pandangan niku artine ora seneng nyawang imro'ah ajnabiyah. Artine imro'ah ajnabiyah itu nyawang wanita-wanita lain, bagi bapak-bapak, bagi mas-mas. Gitu? Ghaddul basar. Wa lajeng wa kafihi anitisai fin nadri, lan nyegah yaitu leluasa memandang sesuatu. Yang dimaksud memandang seorang perempuan lain. Ini kalau bapak-bapak, mas-mas, puasa-puasa, ngabuburit, jalan-jalan ingin memandang wanita-wanita yang ada di jalan, itu termasuk kurang punya etika, kurang punya tata krama. Wong poso-poso malah jalan-jalan memandang orang-orang yang tidak perlu kita pandang. Nah, kalau sudah di jalan raya ya, kalau sudah di jalan raya ini kita ini kalau tidak kita sengaja, saya kira tidak masalah. Tapi kalau kita sengaja mendatangi tempat-tempat yang ngapunten tidak pantas, lah itu termasuk tidak punya etika. Lalu juga wa illa kulli ma yushilul qalba, lan dateng perkara sing iso ndadekne mazhul, ndadekne ketungkul ati kita, manah kita supaya datang Allah. Mazhul an zikrillah artine ketungkul sibuk ninggal eling datang Allah. Itu termasuk salah satu etika utawi tata krama orang yang berpuasa. Yang pertama adalah jangan kita bebaskan memandang sesuatu yang tidak dihalalkan. Sengaja Bapak, Ibu, sengaja. Kalau kita di perjalanan, saya kira tidak sengaja, mungkin saya sendiri Bapak perjalanan dari rumah, ketika kita memegang setir, nyopir sendiri, di depannya ada wanita, pasti kita pandang, tapi kita awalnya tidak sengaja untuk memandangnya itu beda. Walane ada 5 perkara termasuk wanadru bisyahwatin, memandang sesuatu atau memandang wanita lain dengan syahwat, itu termasuk muftilatus shaum, artinya merusak ganjarane ibadah puasa. Puasanya tetap sah, puasanya tidak qadha, tapi fadilahnya, ganjarannya habis. Nah ini ketika kita berpuasa maka harus ada etika-etika, tata krama yang harus kita kerjakan. Masalahnya kalau kita usia 50 tahun, kalau kita mampu berpuasa 15 tahun, ya, kita sudah berpuasa 15 tahun, waktu 15 tahun sudah puasa, dihitung sudah berapa kali kita berpuasa. Jadi ketika kita usia 15 tahun sudah puasa, sampai sekarang 50 tahun, berarti sudah berapa kali kita berpuasa?
maka puasanya kita itu harus ada peningkatan. Ada peningkatan dalam hal ubudiyah, dalam mengerjakan puasa kita sempurnakan. Walaupun ada tingkatannya orang berpuasa, yaitu puasanya orang umum, orang awam, ada puasanya shaumul khusus, ada juga shaumul khususul khusus. Itu ada 3 tingkatan orang berpuasa. Mungkin husnudzon mawon, nyono apik mawon, kita niki sudah berpuasa, kita sudah meningkat, karena ada ilmu, ada ngaji, kita tidak ada bagian orang-orang puasa yang umum, yaitu puasanya orang awam. Puasanya orang awam ini tidak makan, tidak minum, tidak sengaja muntah, tidak ngumpuli istri, itu mulai imsak sampai terbenamnya matahari, itu puasa kita sudah sah. Tapi kalau sudah puasanya orang-orang alim, menginginkan harta saja, menginginkan dunia saja, itu sudah rusak batalnya. Masya Allah. Jadi kalau ibu-ibu mau masak, kemarin saya masak ini masak apa lagi yo? Ini kan sudah mikir. Kemarin rawon, kemarin soto, kemarin apa? Nah, itu sudah mikir. Itu bagi kita orang-orang yang awam, puasanya seperti kita ini tetap sah. Tapi kalau sudah puasanya shaumul khususul khusus, mikir dunya mawon, iku posone wis batal. Tapi mboten kelas kita. Yang nomor 2, etika yang nomor 2 bagi kita berpuasa, hifdzul lisan anil hadyani wal kadhibi wal ghibati wan namimati wal fuskhi wal jafai wal khusumati wal mirai. Ini berat nih, kalau etika orang puasa kita baca seperti ini. Jadi etikanya orang berpuasa tidak banyak ngomel yang tidak manfaat. Bahasanya kita harus bisa haful lisan. Lisan kita, Bu, jangan puasa-puasa kita mengucapkan sesuatu yang nggak bagus sama suami, sama keluarga, itu harus hifdzul lisan. Kalau di luar Ramadan, di luar puasa Ramadan, ketika kita itu bahasa dimaki oleh orang lain, kita balas maki yang sama makinya, dilokno, kita balas ngelokno, sama oleh ngelokno, itu tidak dosa. Jadi dipisui, balas misui, misui podo, itu enggak dosa. Tetapi kalau ketika kita puasa Ramadan, ketika kita dimaki oleh orang lain, kita tidak boleh membalas memakinya. Ketika kita bahasanya dipisui wong Jawa, gak oleh misui, malah kan jawab ini so'imun. Jadi ketika kita disakiti, Bapak, Ibu, oleh siapa saja, ketika kita berpuasa tidak boleh membalasnya. Karena apa? Takut orang-orang itu yang tidak paham dalam mengerjakan puasa, wal hasanatu mutadhaifatun. Keapian, kebaikan di bulan Ramadan itu mutadhaifat, dilipatkan. Itu ila asratin wa sab'ina wa ila sab'imiatin. Apik ning dalam Ramadan, Ibu Bapak, dilipatnya 10 sampai teko 70 sampai teko 700. Itu kalau kita berbuat baik di bulan suci Ramadan. Cuman yang perlu kita waspadai itu
yang kita waspadai tadha'afatus sayyi'at kama tadha'afatul hasanat. Ketika kita berbuat jelek, ngelakoni elek ning Ramadan, itu lipatnya jelek ya seperti lipat-lipatnya ketika kita ngamal baik. Itu yang kita waspadai. Kita kalau bisa jangan sampai berbuat yang jelek-jelek. Itu yang pertama tadi ghadul basar, yang kedua hifdzul lisan, menjaga ucapan dari apa? Anil hadyan, saking ngomeng itu. Soalnya ibu-ibu sing biasane ngomeng mawon, Bu. Iki Ramadan prai ya. Ibu-ibu prai ngempet katan. Soalnya bahasane Ramadan itu kan imsak. Imsak anil akli wa surbi. As-saumu syar'an al-imsaku anil akli wa surbi wal jima'. Artinya imsak itu bahasa Arab. Bahasa Bojonegoro imsak itu ngempet. Ngempet napa? Ngempet gak mangan, ngempet gak ngombe, ngempet gak ngumpuli bojo. Etikanya adalah ngempet orang ngomong elek. Nah niku idza sumta fasum lesanuka. Ketika kamu berpuasa, maka lesanmu ikut berpuasa. Dalam arti lesan ikut berpuasa, lesan kita tidak untuk mengucapkan sesuatu yang jelek-jelek. Ngomeng. Lajeng hifdzul lisan anil kadzib, goro. Karena goro bujuk itu termasuk sesuatu yang merusak fadilahnya ibadah puasa. Jadi kalau panjenengan goro ngapusi bahasane, wong bisa ngarani ngapusi bujuk, itu puasa tetap sah. Kalau memang tidak ada sesuatu yang muftilatus saum. Jadi contohnya kita ghibah rasan-rasan kepada siapa ngriku, niku puasa kita tetap sah. Tapi fadilahnya ganjarannya telas. Nah, ini nanti banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala puasanya, tapi hanya lapar, hanya ngelak, gitu aja nggak dapat pahala puasa. Lajeng hifdzul lisan anil kadzibi wal ghibati, bohong terus rasan-rasan. Rasan-rasan itu nak basa gampangane nutur wong liya niku nak krungu geding utawa mangkel. Ya toh? Niku tengene bab ghibah niku luar biasa. Awake dhewe niku kumpul kanca ketemu kanca, motore kanca niku welek jenengan rasani motor buntut kok ijek mbok nggo wae. Ngrasani montore, Pak. Niku termasuk juga ghibah. Masyaallah. Ya toh, wal ghibah. Wa namimah niku maknane adu domba. Bagaimana A dengan B ini biar tidak rukun. Kita cara bahasa desane didu. Niku jenenge namimah. Lajeng wal fahsi lan ngomong jorok, ngomong sing gak pantes-pantes, poso-poso, ngomongnya elik-elik, ngomongnya gak bagus-bagus. Itu tidak punya etika. Bagi orang yang mengerjakan puasa, omongnya jorok, omongnya napa Bapak? Omongnya kusru dan bahasanya. Nah ini termasuk salah satu etika-etika kita berpuasa, lesan kita harus kita jaga. Tadi lalu meripat kita, kita jaga. Selajengipun etika orang berpuasa kafus sam'i anil isgha'i ila kulli makruhin.
Etikanya, tata kramane wong poso itu tidak boleh mendengarkan sesuatu yang dilarang oleh syariat. Contoh, ada orang lagi ghibah, lagi rasan-rasan orang dua, terus jenengan ikut melimbrung di situ mendengarkan, itu pun sudah sama hukumnya ikut ghibah, ikut rasan-rasan. Lah, monggo orang berpuasa niki etikane yo mboten angsal nderek mirengaken sesuatu sing dilarang kalih syara. Kafus sam'i, ngreksa pengrungu, anil izra'i, saking nengklengake, ila kulli makruhin, maring sesuatu yang dilarang oleh syariat. Niki ibu bapak, termasuk etika-etika kita berpuasa, kita global, pandangan kita, meripat kita jangan selalu dibuat memandang sesuatu yang dilarang syariat. Lesan kita tidak boleh untuk bohong, tidak boleh ghibah, tidak boleh an-namimah. Lalu pendengaran kita, kuping kita jangan diperbanyak untuk mendengarkan sesuatu yang termasuk itu dilarang syariat, termasuk mendengarkan orang yang lagi ghibah, orang yang lagi rasan-rasan. Kita di dalam kitab Ihya itu ada caranya gimana kalau kita ini di situ tapi kita tidak lepas dari ghibah, hati kita kedah ingkar. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan saya tidak termasuk orang-orang yang ghibah. Itu termasuk tata cara kita berpuasa, etika kita berpuasa, adab kita berpuasa. Tidak hanya cukup tidak makan, minum dan kumpul sama istri, tapi juga etika itu harus kita jalankan. Insya Allah kalau kita sudah punya etika seperti yang kita baca bersama ini, insya Allah puasa kita lebih sempurna. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Akhirul maqdud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.